Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan instrumentasi klinik. Di sini saya akan membahas tentang spektrofotometer UV-Vis. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu untuk spektrofotometer UV-Vis, mari simak videonya dengan baik. Yang pertama, ada pengertian spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis merupakan suatu alat ukur yang digunakan dalam analisis sampel secara spektrofotometri. Spektrofotometri UV-Vis adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan jumlah konsentrasi suatu sampel melalui pengukuran serapan atau absorbansi pada rentang panjang gelombang ultraviolet UV atau pada rentang panjang gelombang sinar tampak visible atau VIS. Selanjutnya, penggunaan alat spektrofotometer UV-Vis. Nah, spektrofotometer UV-Vis digunakan untuk mengukur absorbansi suatu sampel cair dengan menggunakan panjang gelombang di daerah UV yaitu 200-350 nanometer dan sinar tampak 350-800 nanometer. Hasil yang diperoleh berupa nilai absorbansi. Spektrofotometer UV-Vis bekerja dengan cara mengirimkan cahaya dari sumber cahaya melalui sampel cairan dan kemudian mendeteksi cahaya yang muncul di sisi lain. Lalu perangkat ini memungkinkan kita untuk mengukur seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu sehingga memberikan informasi tentang keberadaan atau konsentrasi senyawa tertentu dalam sampel. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita lanjut aja ya ke cara kerja spektrofotometer UV-Vis. Jadi, cara kerja spektrofotometer UV-Vis yaitu melalui sinar dari sinar cahaya atau sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Lalu, cahaya dari monokromator ini akan diarahkan terpisah melalui sampel dengan cermin berotasi. Lalu, detektor menerima cahaya dari sampel bergantian secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor kemudian diproses, lalu diubah ke digital dan dilihat hasilnya dengan perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Baik, fungsi bagian-bagian alatnya. Yang pertama ada sample compartment, yaitu sebagai tempat menaruh sampel. Yang kedua ada USB ports untuk menyambungkan alat spektrofotometer pada alat komputer lain dengan kabel USB. Di sini ada USB ports-nya, ada network-nya, dan lain-lain, ada banyak. Nah, di sini juga di tempat USB ports ada ini tombol on off atau tombol untuk menyalakan. Di sini ini untuk saklar. Nah, ini untuk ke perangkat. Selanjutnya ada printer housing, yaitu salah satu komponen utama pada kit eksperimen spektrofotometer LED sederhana dan merupakan bagian komponen kitnya. Lalu ada touchscreen untuk menampilkan menu-menu pada spektrofotometer dan menampilkan hasil. Selanjutnya ada fungsi bagian-bagian alat ini, bagian alat dalam ya. Yang pertama itu ada sumber sinar polikromatis, yaitu sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Panjang gelombangnya bisa kita atur ya. Untuk spektrofotometer UV-Vis menggunakan fotodiode yang telah dilengkapi monokromatornya. Selanjutnya, apa sih monokromator? Tadi aku bahas monokromator terus kan. Monokromator itu sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Selanjutnya ada cell sample, yaitu sebagai tempat meletakkan sampel menggunakan pipet yang sebagai wadah sampelnya. Selanjutnya, ini nih yang dinamakan monokromator itu yang ini. Lalu untuk detektor lensnya di sini. Selanjutnya ada cell sample ya. Cell sample adalah tempat meletakkan sampel menggunakan pipet. Jadi ini tempat peletakan sel sampelnya. Selanjutnya pipetnya, maaf. Lalu ada light beam path, itu untuk menentukan seberapa tebal sampel yang akan diukur. Semakin panjang jalur sinar cahaya yang dilalui oleh sampel,
semakin banyak cahaya yang dapat diserap oleh sampel tersebut dan semakin besar kemampuan detektor untuk mengukur perubahan intensitas cahaya yang diserap oleh sampel. Selanjutnya ada detektor. Nah, detektor ini untuk menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel mengubahnya menjadi arus listrik. Lalu kemudian ada readout. Nah, readout itu suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detektor ya. Nah, di sini kan aku udah bahas nih ada light beam path. Nah, di sini aku akan jelaskan juga jenis berkas cahaya. Jadi jenis berkas cahaya itu ada dua, ada single beam, ada double beam. Kalau single beam, berkas cahaya hanya melewati satu arah, sehingga nilai yang diperoleh hanya nilai absorbansi dari larutan yang dimasukkan. Contohnya gambar ini ya. Gambar ini merupakan contoh single beam. Yang kedua ada double beam, yaitu nilai blanko dapat langsung diukur bersamaan dengan larutan yang diinginkan dalam satu kali proses yang sama. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tempat yang kontinu, monochromator sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko, dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding. Jadi double beam itu ada dua berkas cahaya, jadi bisa dilakukan oleh satu kali proses. Jadi untuk blanko dan sampel itu bisa ada tempatnya di dalam tempat ini ya. Jadi kan ini satu, kalau double tuh dua atau lebih ya. Jadi kalau bedanya, kalau yang single beam itu jadi kalian harus bergantian gitu. Jadi blanko dulu baru sampel. Kalau double beam itu bisa sekaligus ya, dalam satu proses maksudnya. Baik, untuk troubleshooting di sini kita ada 3 ya. Ada serapan oleh penarus, serapan oleh kuvet, dan kesalahan fotometrik. Nah, kesalahan-kesalahan ini, yang pertama untuk serapan oleh penarus itu, hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blanko, yaitu larutan yang berisi matrik selain komponen yang akan dianalisis. Jadi, blankonya harus menunjukkan angka 0 pada kalibrasi. Yang kedua itu ada serapan oleh kuvet yang biasa digunakan adalah bahannya harus yang gelas atau kuarsa. Serapan oleh kuvet ini diatasi dengan penggunaan jenis, ukuran, dan bahan kuvet yang sama untuk tempat blanko dan sampel. Nah, untuk troubleshooting serapan oleh kuvet juga berpengaruh dari penempatan kuvet yang salah. Seperti ada di sini, kuvetnya itu garis-garisnya itu di sebelah sini gitu, jadi menutup light beam path-nya. Jadi seharusnya yang di sini tuh bagian yang bening, yang tidak ada garis. Lalu pemegangan kuvet yang salah juga, kita untuk pemegangan itu harus megang yang bagian garis-garisnya. Selanjutnya kesalahan fotometrik. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi bisa sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan melalui pengenceran atau pemekatan. Selanjutnya ada kalibrasi alat. Kalibrasi alat digunakan, langkah pertama itu akurasi panjang gelombang. Dilakukan di daerah ultraviolet dan juga cahaya tampak visible. Menggunakan filter kaca atau larutan oksida holmium yang sertifikasi. Lalu yang kedua, akurasi fotometri. Itu dilakukan dengan menggunakan filter kaca densitas netral untuk pengukuran daerah visible. Dilakukan dengan kalium dikromat yang dilarutkan dalam asam sulfat untuk pengukuran daerah UV ultraviolet. Yang ketiga ada akurasi sinar sesatan atau stray light, yaitu sinar sesatan merupakan sinar yang terdeteksi tetapi bukan termasuk bandwidth. Pengukuran panjang gelombang. Baik, yang ketiga ada akurasi sinar sesatan stray light.
Sinar sesatan merupakan sinar yang terdeteksi tetapi bukan termasuk benuit. Pengukuran panjang gelombang. Pengukuran sinar sesatan dapat dilakukan dengan menggunakan filter kalium klorida, filter natrium iodida, dan juga filter natrium nitrit. Yang keempat, akurasi linearitas, yaitu dilakukan dengan menggunakan kalium dikromat yang dilarutkan dalam asam perklorat encer. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama, kelebihannya itu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya juga sederhana, lalu dapat menganalisis solusi dengan konsentrasi yang sangat kecil. Untuk kekurangan, penyerapannya dipengaruhi oleh pH lingkungan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan dari pipet. Juga hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombang lebih dari 185 nanometer. Untuk pemakaian hanya pada glucose fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah, dan sinar yang dipakai juga harus monokromatis. Sama kurangnya, untuk harga juga lebih relatif mahal ya. Selanjutnya ada pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, hitung transmitan dan absorbansi sampel. Jadi transmitan itu adalah berapa banyak cahaya yang dapat melewati sampel dan mencapai spektrofotometer. Sementara absorbansi adalah berapa banyak cahaya yang diserap oleh salah satu bahan kimia terlarut dalam sampel. Yang kedua, buat grafik nilai absorbansi dan panjang gelombang. Membuat grafik nilai absorbansi dan panjang gelombang, nyatakan nilai absorbansi sebagai sumbu Y dan panjang gelombang sebagai sumbu S. Jadi contohnya ini ya. Jadi X-nya itu sebagai konsentrasi sampel, ini tergantung kalian mau menghitung apa, lalu sumbu X-nya itu sebagai absorbansinya. Lalu bandingkan spektrum absorbansi Anda dengan grafik senyawa tertentu yang telah diketahui. Lalu setelah sudah didapatkan hasil grafik, namanya regensi, sudah mendapatkan ini, nanti Y-nya ketemu dan R-nya ketemu. Lalu hitung persamaan Y sama dengan AX plus B melalui data tersebut. Jadi untuk A-nya itu ini, B-nya ini, untuk Y-nya itu larutan yang telah diketahui konsentrasi awalnya. Lalu kita akan selanjutnya mencari nilai X tersebut. Baiklah, selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.